guys, welcome back to my YouTube channel Cia Production. Kalau biasanya dulu aku nge-vlog tentang hal kulineran, tentang hal wisata, jalan-jalan atau random. Sekarang aku baru mutusin buat nge-vlog lagi, dan aku mau nge-share tentang pengalaman aku melahirkan kemarin. Jadi kemarin aku sempat vakum lama nggak nge-vlog itu karena aku sibuk skripsian, aku sibuk habis wisuda, ternyata aku sibuk lamaran dan nikah, dan aku juga sibuk translate, banyak tugas, jadi aku ambil job buat translator. Jadi buat kalian-kalian yang punya tugas atau mau translatein dokumen, jangan lupa order ke aku. Nomornya 081294834890 sambil promosi kan, ya kan, terima kasih ya. Oke, jadi kemarin itu aku sebenarnya pengennya lahiran normal, tapi karena aku mengalami KPD atau yang disebut ketuban pecah dini, maka disarankan sama dokternya untuk lahiran sesar. Karena kalau misalnya aku memutuskan untuk lahiran normal, ada kemungkinan ketuban aku nanti habis. Terus ada kemungkinan juga karena sebelumnya udah direkam jantung, bayi aku direkam jantung dan detaknya itu nggak stabil, kadang melemah kadang tinggi. Takutnya dia waktu aku ngeden ngos-ngosan, dan takut udah mirang, aku takut nggak terselamatkan, takutnya kenapa-napa. Jadi aku mutusin buat operasi sesar lahiran. Dan kebetulan waktu aku hamil usia 7 bulan kehamilan itu aku juga mengalami KPD. Jadi aku udah ngalamin ketuban pecah dini itu sejak hamil 7 bulan. Jadi aku nyerembes terus, nggak tahu kenapa, mungkin karena stres atau mungkin karena aku terlalu aktif, terlalu hyper. Aku kan suka, waktu hamil aku masih suka TikTok karena aku masih suka senam kayak gitu, tapi ya ngawur gitu loh. Aku gerak, aku over apa sih sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang-orang yang ahli kayak bidan yang atau instruktur senam atau gitu. Aku nggak pakai kayak gitu, aku ngasal gitu. Dan mungkin karena itu juga ketuban aku pecah dini waktu aku usia 7 bulan itu. Dan aku sempat kopnam selama 2-3 harian. Ada sih videonya, ada fotonya, nanti aku share ya. Itu aku dikasih pematang paru-paru, dikasih infus juga, dikasih vitamin dan lain-lain, berharap bayi aku masih bisa bertahan sampai 9 bulan aku melahirkan. Soalnya kalau misalnya dilahirin saat itu sebenarnya bisa cuma prematur, kasihan bayinya kan ya, nantinya kecil banget dan ada kemungkinan komplikasi. Buat bayi prematur itu komplikasinya banyak gitu kan. Terus waktu 9 bulan itu aku ngelahirin usia kandungan aku 36 minggu, 36 weeks ya. Jadi waktu pembukaan 1 aku itu udah nerembes. Aku kirain keputihan atau apa, atau biasa lah kayak gitu kan biasanya cewek. Ternyata aku tes pakai kertas lakmus dan warnanya berubah. Aku udah panik, ternyata itu tuh cairan ketuban. Waktu itu untungnya suami aku standby siaga dan langsung pergi ke rumah sakit. Jadi waktu berada di parkiran rumah sakit, ketuban aku makin nerembes, makin bocor, dan udah kayak orang pipis aja gitu, udah nggak kayak basah keputihan becek, nggak kayak gitu lagi, udah sor, udah keluar banyak banget itu. Dan aku jujur nggak ngerasain sakit sama sekali, ya udah kayak orang pipis biasa aja gitu. Waktu di sana ditunggu beberapa jam, pembukaannya nggak nambah, pembukaannya masih pembukaan 1 terus nggak nambah. Dan sampai malam aku masih berharap kalau masih bisa lahiran normal. Ternyata setelah diperiksa detak jantungnya janin aku ternyata nggak stabil, dan itu memungkinkan kalau aku masih maksain normal, aku kalau ngeden nanti yang di dalam kenapa-napa. Terus aku berencana pengen induksi buat ngerangsang kontraksi aku, tapi nggak dianjurkan sama dokter sama perawatnya karena yaitu
karena detak jantungnya janin itu nggak stabil. Terus ketuban aku juga mau habis kan, soalnya baru aja pembukaan pertama udah keluar banyak banget gitu. Aku miring gini keluar, aku jalan dikit keluar. Jadi aku emang bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain. Udah aku nunggu keputusan, ini enaknya mau sesar apa normal, tapi dokter nganjurin semuanya keputusan di aku, karena aku waktu itu nggak pakai BPJS, aku umum, jadi semuanya tergantung sama pihak pasien, pihak aku maunya normal atau sesar. Cuma dikasih tahu kalau normal tuh resikonya gini, kalau lebih baiknya sesar gitu. Ya udah, aku udah kepikiran, udah parnoan ya, akhirnya aku memutuskan untuk lahiran sesar. Dan alhamdulillahnya paginya itu sesar jam 8.30, bayi aku lahir dengan sesar dengan beratnya itu 2,5. Ya ampun, kecil banget, padahal ya sebelah-sebelahnya itu bayi-bayinya tuh pada gede-gede gitu loh, pada 3 kilo lebih, bahkan ada yang 4 kilo juga, tapi bayi aku kecil. Ya mungkin karena aku masih 36 minggu, kan biasanya kalau orang lahirin kan sampai fase 40 mingguan kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh aku baru 36 minggu, jadi ya nggak heran sih kalau baby aku itu kecil 2,5 gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu sekarang udah jalan 3 bulanan, beratnya udah 6 kilo lebih. Soalnya aku kasih ASI juga, aku kasih sufor juga. Oh ya, waktu itu aku semingguan ASI aku tuh nggak keluar. Terus aku minumin suplemen ASI, aku pakai booster juga, aku pakai susu buat ngelancarin ASI juga. Dan alhamdulillah dalam 7 hari itu udah keluar. Tapi meskipun udah keluar itu nggak banyak gitu ASI aku, harus di booster terus. Jadi kalau misalnya aku nggak pakai suplemen ASI itu keluarnya seret gitu airnya. Kalau aku pakai suplemen kayak gitu-gitu, aku ASIku lancar gitu. Jadi aku minum suplemen kayak gitu-gitu, terus dikasih jamu juga, jamu kunyit asam atau apalah itu yang buat lancarin ASI itu. Kalau orang Jawa sini kalau bilang sih jamu kepiok ya, itu aku minum itu biar ASI aku lancar. Mau ngomong apa lagi ya, kagok sih udah lama nggak ngevlog, jadinya ya udah cuma sekedar share itu aja pesan aku ya buat kalian yang mungkin ngalamin kisah yang sama kayak aku, ketuban pecah dini. Ya udah, nah hati-hati aja. Yang pertama, jangan panik, jangan stres, jangan parnoan, udah santai aja, tenang aja, semuanya serahkan sama yang di atas, serahkan sama kuasanya Gusti Allah, sama serahkan sama tenaga medis. Jadi langsung aja kalian ke rumah sakit atau ke bidan kalau pengen meriksain. Kalau biasanya habis ke bidan kan langsung dirujuk ke rumah sakit. Kalau aku kemarin enggak, aku langsung aja ke rumah sakit, aku nggak pakai rujukan bidan atau gitu-gitu, aku langsung ke rumah sakit. Soalnya udah kerasa gitu, aku udah feeling nih habis ini mau lahiran nih. Ternyata bener, ternyata itu waktunya gelombang cinta datang dan baby aku lahir. Ya udah ya guys, gitu aja ya. Thanks for watching. Bye. Masuk wahana baru lagi guys. Give it up to our girls. 5 million and 40 naughty shorty.